Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya Cira Chaniago. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Mobil milik pensiunan perwira polisi yang sedang terparkir di dalam garasi di Kecamatan Patalasang, tak kalah diduga dibakar oleh orang tak dikenal. Diduga terpeleset saat memompa air untuk mengairi kebun, seorang pria lanjut usia tenggelam di kawasan air terjun di Kabupaten Goa. MUI Sulsel menetapkan fatwa haram terhadap praktik penipuan berkedok investasi yang dikenal dengan istilah sosial bisnis atau SOBIS di Kota Makassar. Sebuah mobil di Jalan Metro Tanjung Bunga, Makassar ludes terbakar pada Senin malam. Kebakaran diduga dipicu korsleting listrik kendaraan. Kobaran api baru berhasil dipadamkan setelah 2 mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Ledakan tersebut terjadi saat minibus bernomor polisi DD1557 KF terbakar di Jalan Metro Tanjung Bunga, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar pada Senin malam. Beruntung, wanita yang mengemudikan mobil sudah berhasil keluar dari dalam kendaraan. Sejumlah warga pun turut berusaha memadamkan api, dan api baru padam setelah 2 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Jadi setelah korban keluar dari mobil, apinya membesar di depan. Jadi setelah saya lakukan penindaklanjutan dengan menggunakan APAR 5 unit, tidak mampang. Jadi yang kami lakukan adalah mengambil kesimpulan untuk mengambil air dalam got. Sempat tergot ya? Jadi saya panggil beberapa masyarakat untuk membantu bergotong royong dengan menggunakan air di dalam sungai. Aparat kepolisian dari Polsek Tamalate, Kota Makassar langsung memasang garis polisi terhadap badan mobil yang terbakar. Diduga penyebab kebakaran akibat korsleting listrik pada bagian kelistrikan mobil. Raisa Habu melaporkan dari Makassar. Masih soal mobil terbakar, mobil milik pensiunan perwira polisi yang sedang terparkir di dalam garasi di Kecamatan Patalasang, tak kalah diduga dibakar oleh orang tak dikenal. Aksi pelaku yang diduga mengendarai sepeda motor ini sempat terekam CCTV saat melintas. Dalam rekaman CCTV ini terlihat pengendara motor melintas seorang diri di kawasan perumahan Sombabela, Kecamatan Patalasang, Kabupaten Takalar Minggu dini hari. Usai melintas, terlihat cahaya seperti kobaran api dan terdengar teriakan warga. Beruntung, tetangga korban cepat melihat api yang berkobar pada bagian depan mobil dan segera membangunkan pemilik mobil. Meski api cepat teratasi, namun bagian depan mobil korban sudah hangus terbakar. Tim Lapor Polda Sulsel yang tiba di lokasi langsung memasang garis polisi dan melakukan olah tempat kejadian perkara guna mengungkap terduga pelaku pembakaran. Menurut pemilik mobil, saat terjadi pembakaran, ia dibangunkan oleh tetangganya yang pertama kali melihat api membesar. Api pun berhasil dipadamkan dengan peralatan seadanya. Bangun sama tetangga baru saya lihat. Ya. Itu jam berapa, Pak? Diperkirakan jam 3 dini hari. 3 dini hari. Iya. Kita dibangunkan oleh tetangga. Iya, tetangga yang Saat bangun bagaimana kondisinya saat itu? api masih sempat saya lihat sementara ditindaki. Api Sementara pihak kepolisian hingga kini masih menyelidiki terkait dugaan pembakaran mobil milik pensiunan polisi ini. Pembakaran yaitu perusakan dengan cara dibakar. apa saja yang diperiksa? Yang diperiksa adalah bekas barang bukti yang ada di TKP. Ya, jadi dugaan sementara polisi adalah ini dibakar atau bagaimana? Untuk sementara masih kita lakukan penyelidikan, yaitu kasus perusakan dengan cara diduga dibakar mobil. Korban yang merupakan mantan Kapolsek Galesong Utara ini berharap agar polisi segera mengungkap pelaku teror pembakaran mobilnya karena korban menganggap tidak pernah bermasalah dengan siapapun.
Raisa Habu melaporkan dari Kabupaten Takalar. Seorang pria yang menikam rekannya sendiri di Kabupaten Pangkep ditangkap polisi. Diduga penikaman terjadi saat pelaku mengonsumsi minuman keras dengan motif sakit hati. Pria yang diketahui bernama Saka ditangkap polisi Polres Pangkep karena menikam temannya sendiri di Desa Kanaungan, Kecamatan Lebakang, Kabupaten Pangkep. Pelaku nekat menikam Darwis yang tak lain temannya saat mengkonsumsi minuman keras di bagian dada dan perut. Diduga motif nikaman karena pelaku merasa tersinggung terhadap kata-kata korban. Pelaku diduga melakukan penikaman setelah keduanya terlibat perselisihan dengan korban hingga akhirnya menusuk korban. Dari hasil gelar perkara yang dilakukan penyidik, status Saka dinaikkan menjadi tersangka. Dalam proses ini, polisi juga menyita sejumlah barang bukti, termasuk senjata tajam yang digunakan untuk menikam korban dan pakaian korban yang dikenakan saat penikaman terjadi. Untuk motif pelaku ya ketersinggungan. Untuk barang bukti yang berhasil diamankan di lokasi pada saat itu? Untuk barang bukti ada pisau, ada pakaian korban yang ada darahnya. Isi korban saat ini? Kondisi korban saat ini alhamdulillah sudah membaik, sudah ada di rumahnya, dan sudah bisa berkomunikasi dengan baik juga. Kondisi korban kini telah pulih dan telah dipulangkan. Sementara itu tersangka masih menjalani pemeriksaan lanjutan dan ditahan di Mapolres Pangkep untuk proses hukum lebih lanjut. Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Pangkep. Diduga terpeleset saat memompa air untuk mengairi kebun, seorang pria lanjut usia tenggelam di kawasan air terjun di Kabupaten Goa. Setelah 1 hari pencarian, korban ditemukan dalam keadaan tewas. Jasad Daeng Jumba, pria berusia 60 tahun, warga Kecamatan Tinggi Moncong, Kabupaten Goa, akhirnya ditemukan Senin pagi oleh tim SAR setelah 1 hari pencarian. Korban ditemukan tewas di dasar sungai sedalam 9 meter, tepat di bawah air terjun di daerah Biroro. Sebelumnya, korban dilaporkan hilang pada Sabtu malam saat memompa air di sekitar sungai untuk mengairi kebunnya. Pencarian pun dilakukan sejak Minggu pagi dan melibatkan tim Basarnas, relawan, dan warga setempat. Proses pencarian sempat berlangsung sulit. Selain medan yang terjal dan licin, derasnya air sungai juga menjadi kendala utama. Begitu jasad ditemukan, korban langsung dimasukkan ke dalam kantong jenazah dan dievakuasi. Tim SAR gabungan berhasil menemukan korban dalam keadaan meninggal dunia, sekitar kurang lebih 50 meter dari lokasi kejadian. Di kedalaman 9 meter dan langsung dievakuasi ke rumah duka dan diserahkan ke pihak keluarga. Belum diketahui penyebab pasti kematian korban, namun diduga korban terpeleset dan terbawa arus sungai yang deras hingga tewas. Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa.